Yang kedua, sampai kapan pendaftaran ini ditutup? Pada hakikatnya, sesuai dengan arahan Ketua Umum, PKB memberi kesempatan kepada semua pihak dari berbagai latar belakang, apapun, agama, suku, bangsa, budaya, yang penting punya hak untuk mencalonkan sebagai kepala daerah di Indonesia, maka PKB tidak akan menolak untuk proses pendaftaran di PKB. Itulah makanya di dalam regulasi kita di peraturan partai, seingat saya sampai akhir pun masih dibuka, tapi memang itu untuk DPP. Sedangkan untuk DPW, DPC itu masing-masing punya kebijakan, boleh menutup, karena memang dinamika masing-masing daerah beda-beda. Tapi ketika DPC-nya sudah tutup, DPW-nya tutup, tidak berarti kemudian tidak bisa ikut partisipasi di dalam kontestasi melalui PKB, karena DPP-nya selalu buka. Bahkan kalau tidak salah DPP awal Agustus sampai awal Agustus, sehingga sangat-sangat fleksibel. Dan itu tidak berarti kemudian yang akhir sudah ketinggalan kereta, enggak. Jadi kita betul-betul ingin melihat potensi. Makanya di dalam UKK, pertanyaan pertama seperti yang saya laporkan kemarin, yang ditanyakan oleh tim UKK adalah apa problem daerah sampean apa. Nah kebetulan kita juga sudah semua punya data permasalahan daerah se-Indonesia. Nah tinggal ngecek orang ini menguasai masalah daerahnya apa enggak. Sangat tidak masuk akal ketika mau maju sebagai kepala daerah ditanya masalah daerahnya tidak paham. Yang kedua, untuk ngetes orang ini menguasai daerahnya, tanya DPT, itu paling sederhana. Berapa DPT daerah? Nggak bisa jawab. Nah itu udah pertanda susah untuk menang. Kenapa? Kalau data untuk yang memilih aja nggak paham, apalagi orang yang akan memilih. Data jumlahnya yang akan memilih aja nggak paham. Jangan lagi nanya siapa yang akan memilih sampai. Nah itu yang terkait dengan pendaftaran. Yang ketiga, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies? Sudah, masih fase DPW. Jadi kita sudah memanggil Ketua DPW untuk kita suruh melakukan komunikasi dengan timnya Pak Anies untuk melakukan pendalaman secara lebih detail lagi, tidak hanya bersifat seremonial. Ya. Karena kalau sudah di atas itu kan nggak mungkin ngomong detail. Nah ini ngomong detail, makanya sekarang pada level DPW sudah pendalaman terus tentang data, tentang peluang, tentang macam-macam. Nah nanti kemudian kita kerucutkan, kita diskusikan, baru kemudian naik pada level des pilkada. Tentu terakhir keputusan pada pleno DPP. Gus, sedikit lagi, kalau Pak Anies itu harus ikut UKK atau jalur fast track, Gus? Ya, semua harus melalui tahapan UKK. Tapi yang UKK kan macam-macam. UKK tidak hanya dilakukan di DPP, bisa saja kemudian Waketum misalnya. Karena misalnya level gubernur, calon gubernur itu yang kita mandati untuk melakukan diskusi itu Waketum. Makanya di sini misalnya, bahkan saya sebagai ketua des, saya tidak akan pernah berdiskusi dengan calon gubernur atau apa, karena itu menjadi domain wakil ketua umum. Jadi prinsipnya UKK itu semua masalah tempat, siapa yang diskusi itu tidak begitu menjadi aturan saklek. Yang penting substansi yang didiskusikan. Seperti saya katakan, nggak mungkin kita akan usung orang di sebuah daerah ketika orang yang akan kita usung nggak paham daerahnya. Ini kan tidak akan mendukung pembangunan, namanya menjerumuskan warga masyarakat di dalam pembangunan, karena kita akan usung